Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 membawakan judul dengan kinerja pasar modal dalam era globalisasi di Indonesia. Kelompok kami sendiri terdiri dari Ananda Nurul Fikri, Marandal Herson Sebastian, Emilia Anita Firdaus, M. Arta Moza, Hanif Adiskia Adwi Korana, dan Helen Margareta Nainggolan. Oke, materinya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Untuk gambaran umum dipersilakan. Seiring dengan globalisasi, pasar modal dunia semakin berkembang dengan pesat. Perkembangan ekonomi dan bursa yang terjadi pada suatu negara akan mempengaruhi ekonomi global yang dampaknya dapat terlihat dari kondisi pasar modal. Globalisasi telah membuka kesempatan untuk berinvestasi di pasar keuangan internasional. Selain itu, globalisasi juga memudahkan adanya transfer modal, khususnya dari negara maju terhadap negara berkembang. Hal ini berakibat pada lingkup keuangan global yang lebih efisien, yaitu ketika pasar modal akan berhenti menunjukkan perilaku harga independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana globalisasi mempengaruhi pasar modal, terutama dalam hal dominasi pasar modal melalui online shares trading quotation dan juga liberalisasi ekonomi. Yang dimana di sini secara singkat saya akan menjelaskan bahwa online shares trading quotations adalah produk dari liberalisasi ekonomi, yang dimana liberalisasi ekonomi adalah produk dari terjadinya globalisasi. Jadi secara singkat, globalisasi adalah hilangnya border or boundaries atau batas-batas suatu negara yang menyebabkan kegiatan ekonomi juga kehilangan batas-batasnya sehingga tidak lagi hanya terbatas pada suatu negara tapi juga sudah menjadi kegiatan yang mendunia. Dan berangkat dari situ muncullah suatu platform yang disebut online shares trading quotation ini yang kemudian mewadahi seluruh kegiatan pasar modal atau kegiatan perdagangan saham di satu dunia ke dalam suatu wadah. Selanjutnya, pengaruh globalisasi terhadap pasar modal itu adalah diversifikasi internasional. Baik negara maju maupun negara berkembang memerlukan kehadiran pasar modal untuk mengalokasikan dana secara efisien dan juga merupakan kesempatan melakukan diversifikasi internasional yang semakin luas apabila pasar-pasar modal tersebut membuka diri bagi para investor asing. Dan selanjutnya adalah kejahatan pasar modal, di mana berkembangnya pasar modal yang disertai dengan kemajuan teknologi informasi dapat berakibat lain, terutama dalam menciptakan suatu sistem pasar modal yang wajar dan tertib. Setiap negara yang menjual efek melalui pasar modal senantiasa mendapat ancaman dari berbagai tindakan yang dapat merusak mekanisme yang wajar, sehingga bisa merugikan pihak-pihak yang beretikat baik. Sistem pasar modal Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, maka peningkatan pemodal lokal menjadi salah satu faktor yang turut memperkuat daya tahan pasar sehubungan dengan volatilitas aliran dana yang bersifat jangka pendek. Dengan basis pemodal lokal yang besar dan kuat, maka pasar modal Indonesia lebih siap menghadapi guncangan pasar. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi merupakan medium yang harus terus ditumbuh kembangkan. Peningkatan implementasi good governance dan etika bisnis juga harus terus dilakukan. Sejarah membuktikan bahwa pengabaian implementasi good governance berdampak pada penurunan kinerja, reputasi, hingga krisis. Kinerja sistem pasar modal di Indonesia pada 1 tahun terakhir berkembang positif, bahkan menjadi yang terbaik dibandingkan negara-negara ASEAN dan Asia secara umum. Kinerja positif tersebut ditunjukkan dari IHSG yang ditutup menguat 4% dibanding tahun 2021. Sebanyak 59 perusahaan mencatatkan saham perdananya atau IPO di tahun 2022, serta jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta atau 10 kali lipat meningkat dalam 5 tahun terakhir sejak 2017. Padahal, belakangan ini kondisi global di tengah suasana pandemi COVID-19 dan penutupan perdagangan bursa saham Eropa yang dinilai brutal akibat perang. Ada tantangan kinerja sistem pasar modal Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, masih minimnya investor domestik. Saat ini jumlah investor dalam negeri sudah mencapai 3.600
ribu orang, namun rasionya dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang masih sangat kecil. Investor domestik sangat mencegah anjloknya pasar modal saat adanya penarikan modal secara besar-besaran dari investor asing. Selanjutnya ada jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit. Saat ini jumlah emiten yang terdaftar di pasar modal Indonesia sudah mencapai 462 perusahaan. Angka ini memang besar, tapi tidak serta dengan instrumen investasi yang ada. Untuk itu, pasar modal Indonesia masih memerlukan lebih banyak emiten berkualitas, tidak hanya sekedar menjadi perusahaan terbuka dan mendapat modal dari publik. Selanjutnya ada produk investasi pasar modal masih terbatas. Yaitu tantangan yang ada salah satunya di verifikasi produk investasi saham dan SBN kini masih mendominasi, meski terdapat pula obligasi korporasi, alternatif investasi seperti derivatif juga masih terbatas. Selanjutnya ada sistem peraturan yang belum sinkron. Keberadaan pasar modal tidak lepas dari industri jasa keuangan. Ke depan dengan hadirnya OJK Bursa Efek Indonesia yang memerlukan sinkronisasi aturan karena industri pasar modal akan bersinggung dengan industri perbankan dan jasa keuangan non-bank lainnya. Aturan yang ada disinkronkan sekarang masih terpisah-pisah hingga sulit koordinasi. Selanjutnya ada masih banyak jebakan emiten gorengan. Kenaikan saham jadi pendorong naiknya indeks harga saham gabungan, tapi yang patut diperhatikan adalah masih ditemui banyak saham berstatus gorengan. OJK berniat memerangi hal ini karena saham gorengan merupakan investasi yang tidak sehat mengingat pergerakannya bersifat semu. Saham dan turun didorong oleh pihak-pihak yang saling berkaitan atau sama. Kesimpulan dari kelompok kami, seiring dengan meningkatnya dampak globalisasi serta revolusi dalam informasi dan teknologi, menyebabkan penyebarluasan informasi pasar modal semakin canggih dan merata kepada seluruh investor di dunia. Ini karena globalisasi, arus informasi melalui penyangan teknologi yang tanpa batas memperkenalkan segala kepentingannya sehingga dapat terwujud melalui mekanisme pasar modal. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak tantangan dalam pengimplementasian good governance dan etika bisnis. Pasar modal Indonesia sendiri memiliki tantangan berikut, seperti masih minimnya investor domestik, jumlah BI yang memiliki kinerja bagus tapi sedikit, produk investasi masih terbatas, sistem aturan yang belum sinkron, serta banyaknya jebakan emiten gorengan. Di kesimpulan tersebut kami memiliki saran, yakni membuat aturan yang lebih sinkron dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, serta Indonesia harus mempersiapkan pasar modal yang efisien sebagai jawaban terhadap tantangan pasar global dengan langkah-langkah konkret untuk menciptakan efisiensi pasar modal serta pengimplementasian good governance yang baik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.